dosen penguji dan semua teman-teman yang ada dalam room meeting Zoom ini. Nama saya Marina Purba dari Manajemen Pariwisata. Di sini saya akan mempresentasikan seminar usulan penelitian saya yang berjudul Strategi Pengembangan Daya Tarik Kampung Cahaya Ranca Upas di Ciwidey, Bandung. Di sini yang pertama saya membahas latar belakangnya. Wisata Ranca Upas itu berada di Bandung, tepatnya di Kabupaten Bandung, terletak di Jalan Raya Ciwidey, Patenggang, kilometer 11. Daya tarik wisata Ranca Upas Ciwidey Bandung ini sangat banyak, namun hanya beberapa yang diketahui oleh masyarakat, oleh pengunjung, misalnya camping ground dan penangkaran rusa. Banyak yang berkunjung ke Kampung Cahaya Ranca Upas, namun pengunjung lebih banyak mengenal Kampung Cahaya Ranca Upas ini dengan wisata alam yang hanya memiliki camping ground dan juga penangkaran rusa. Padahal daya tarik yang dimiliki Ranca Upas ini sangat banyak. Salah satunya yaitu flying fox, trekking, dan masih banyak lagi. Namun karena kurang berkembangnya daya tarik yang dimiliki oleh Ranca Upas ini, sehingga wisatawan tidak banyak yang mengetahui potensi daya tarik yang dimiliki Ranca Upas tersebut. Dan di sini saya mengambil dua rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana daya tarik wisata Kampung Cahaya Ranca Upas di Ciwidey, Bandung. Dan yang kedua, bagaimana strategi pengembangan daya tarik wisata di Kampung Cahaya Ranca Upas, Bandung. Di sini saya mengambil kajian teori ada 5. Yang pertama manajemen. Di sini saya mengambil kutipan dari Coach 2015 yang mengatakan manajemen adalah seni yang paling produktif selalu didasari pada pemahaman terhadap ilmu mendasarnya. Yang kedua, saya mengambil pariwisata yang bersumber dari Afriza dan Abadi 2015 halaman 92 yang mengatakan pariwisata merupakan kegiatan perjalanan untuk rekreasi. Dan yang ketiga adalah destinasi pariwisata. Di sini saya mengambil kutipan dari Diarta 2009 yang mengatakan destinasi merupakan suatu tempat yang dikunjungi dengan waktu yang signifikan selama perjalanan seseorang dibanding dengan tempat lain yang dilalui selama perjalanan, misalnya daerah transit. Dan yang keempat yaitu daya tarik. Di sini saya mengambil daya tarik kutipan dari Cooper 2005 yang mengatakan terdapat 4 komponen yang harus dimiliki oleh sebuah daya tarik wisata, yaitu atraksi, aksesibilitas, amenitas, dan jasa pendukung. Dan di Ranca Upas Ciwidey Bandung ini, hampir keempatnya ini dimiliki oleh wisata tersebut, namun kurang berkembang saja. Dan yang kelima, saya mengambil strategi pengembangan. Yang saya ambil di sini adalah kutipan dari Manalu 2021. Strategi adalah rencana yang disatukan, luas, dan berintegrasi yang menghubungkan keunggulan strategi perusahaan dengan tantangan lingkungan, dirancang untuk memastikan tujuan utama dan dari perusahaan dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat. Nah, strategi pengembangan yang akan dilakukan di Ranca Upas ini adalah strategi pengembangan daya tariknya. Kenapa? Karena yang saya bilang tadi di pendahuluan, banyak sekali daya tarik yang dimiliki oleh Ranca Upas, namun kurang berkembang. Selanjutnya, ini adalah kerangka pemikiran saya, yaitu Kampung Cahaya Ranca Upas, dan daya tariknya saya ambil dari kutipan Cooper, yaitu saya akan meneliti atraksi yang dimiliki wisata Ranca Upas, aksesibilitasnya sampai mana, dan amenitas, dan juga jasa pendukungnya. Selanjutnya, metode penelitian yang saya ambil yaitu kutipan dari Sugiono, yaitu penelitian kualitatif, yang dimana adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Sebagai lawannya adalah eksperimen, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi kualitatif, lebih menekan makna dari generalisasi. Dan di sini saya mengambil teknik pengumpulannya juga dari kutipan Sugiono, merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian
karena tujuan utama dari penelitian adalah mencapai data. Nah, di sini teknik pengumpulan data yang saya gunakan yaitu melalui observasi atau pengamatan langsung ke lokasi wisata Ranca Upas. Dan yang kedua, saya melakukan wawancara terhadap pengelola dan juga pengunjung yang datang ke Ranca Upas. Dan yang ketiga, didukung oleh dokumentasi. Dan yang terakhir adalah analisis data. Saya juga mengambil kutipan dari Sugiono 2014, adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari. Nah, di sini nantinya saya akan mengumpulkan data sebanyak-banyaknya dan saya akan menganalisis data tersebut, yang mana yang harus saya gunakan, yang mana yang harus saya gunakan dalam penelitian ini dan dapat dimengerti oleh banyak orang nantinya. Mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Kalau ada masukan dan saran dari Bapak dosen penguji, saya persilahkan. Baik, terima kasih Marlina Purba. Tolong dipersiapkan alat tulisnya, ya, catatannya. Sudah, Pak. Dan dengarkan baik-baik semuanya masukan dan saran dari tim penguji. Baik, untuk pertama saya persilakan kepada Pak Panji untuk memberikan arahannya, Pak. Mangga, Pak. Terima kasih Pak Hadi. Marlina. Ya, Pak. Saya lihat di dokumen kamu ya, dokumen itu, kamu sebenarnya di bab 1 itu cuma 1, 2, 3 lembar. Ya, 3 halaman, maksudnya 3 halaman, latar belakang cuma 3 halaman ya. Ya. Nah, yang jadi catatan saya itu yang pertama nggak perlu cerita tentang kota Bandung karena nggak ada hubungan, kan kamu ceritanya Kabupaten Bandung ya. Ya, Pak. Ya. Nah, nggak usah cerita lah itulah. Kemudian yang kedua, nggak usah cerita objek wisata Jawa Barat. Itu data-data objek data Jawa Barat kan di tabel berapa tuh? Satu-satu ya. Ya, Pak. Jumlah kunjungan, kamu langsung saja menukik jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Bandung. Ya. Ya, Pak. Nah, di Kabupaten Bandung tuh destinasinya apa aja? Ranca Upas, Ciwidey, kolam renang Walini, macam-macam lah, saya nggak tahu deh. Ya, saya rasa datanya itu ada di sana ya, di dinas ya. Ya, Pak. Dinas. Ini tuh Kabupaten Bandung atau Bandung Barat ya? Bandung Selatan. Kabupaten Bandung. Nah, kalau Kabupaten Bandung, Pak Yoharman tuh, tanya Pak Yoharman. Punya Iya, Pak, data benar. pasti Pak ya. Yoharman. Ya, kamu minta data jumlah kunjungan wisatawan di ini ya. Dinas Pariwisata. Kamu pembimbingnya Pak Yoharman, boleh lah itu. Tapi dia kalau nggak salah udah pindah ke kecamatan, tapi cek ulang lah ya. Ya, Pak. Udah pindah ke kecamatan mana gitu. Oke, itu ya. Data tolong dirubah tuh, data satu-satu bukan Jawa Barat, tapi Kabupaten Bandung yang langsung breakdown destinasinya ya. Oh, siap, Pak. Oke, terus yang ketiga, kamu nggak cerita tentang permasalahan atau permasalahan di Ranca Upas, potensinya juga nggak diceritain gitu. Ya, di Ranca Upas itu apa gitu ya. Ya, belum ada kan? Permasalahan ataupun ya, itu belum ada permasalahan atau fenomena yang ada di Ranca Upas, kamu itu nggak cerita nih. Ini kaitannya dengan misalnya kunjungan atau apa gitu. Kamu strategi apa sih judulnya? Strategi pengembangan daya tarik di Ranca Upas, Pak. Ya, nah ini daya tariknya ini yang mana nih, Kampung Cai atau apa ya? Ini masalahnya apakah baru potensi atau sudah
daya tarik gitu ya. Daya Ya. tarik, Pak. Oke, baru potensi atau bagaimana? Udah banyak kunjungan belum ke Kampung Cai ini? Sebenarnya udah banyak, Pak. Cuman pengunjung tuh lebih taunya daya tarik yang dimiliki Ranca Upas itu cuman camping sama penangkaran rusanya. Padahal daya tarik Hmm. yang dimiliki Ranca Upas itu banyak banget, Pak. Kampung Cai di mana? Di mananya Ranca Upas? Di sebelah dekat hutannya, Pak. Dekat? Dekat hutan sebelah kanan. Oh, enggak apa ya. Di situ kan ada di Ranca Upas itu Iya, di luas kan, Pak? kawasannya itu kan ada tempat camping, ada Iya. rusa, ada apa gitu ya. Kampung Cai saya nggak tahu di mana tuh. Oke, itu ya. Tolong kamu lebih mendetail tentang Kampung Cai, masalahnya apa ya. Kampung Cai itu menyajikan lahan camping area penangkaran rusa. Oh, berarti ini Ranca Upasnya ya? Iya, Pak. Kampung Cai Ranca Upas itu ya nama aslinya sebenarnya Kampung Cai, tapi orang tuh lebih mengenalnya Ranca Upas. Oh, iya. Ya, makanya ini disebut menyajikan lahan camping area penangkaran rusa. Iya. Ya, berarti itu Ranca Upasnya itu sendiri ya. Iya, Pak, Ranca benar. Upas. Nah, ini sebenarnya sudah lama sih ya. Saya SMP SMA aja udah ada Ranca Upas ini. Yang mau kamu tuju itu sebenarnya apa sih pengembangannya? Apa yang mau dikembangkan lagi? Kan potensi daya tarik di Ranca Upas itu sangat banyak ya, Pak. Kan bisa dikembangin gitu. Kalau misalnya bisa dikembangin, pengelolanya bisa ngembangin lebih baik gitu. Pasti pengunjung tuh bakal banyak, bukan hanya wisatawan yang ada di Indonesia aja yang datang, tapi wisatawan yang dari luar juga bakal datang gitu, Pak. Soalnya Nah, nanti wisata di Kampung Cai ya Ranca oke. Upas itu luas banget. Kamu nanti mengebandingkan dengan mana nih Ranca Upas dengan mana? Supaya kan namanya strategi itu harus membandingkan dengan pesaing ya. Kemarin saya sudah cari di beberapa data juga, Pak. Kawah Putih itu kan daerah Ciwidey juga. Nah, Kawah Putih Ciwidey itu kan daya tariknya cuma Kawah Putih. Namun pengunjungnya lebih banyak dibanding Kampung Cai Ranca Upas, Pak. Padahal daya tarik yang dimiliki Kampung Cai Ranca Upas itu lebih banyak gitu. Dan potensinya lebih gede. Iya, kalau menurut saya sih Kawah Putih lebih seksi ya. Lebih seksi daripada Ranca Upas. Ranca Upas sih untuk orang yang camping. Sama orang pengen lihat rusa gitu. Kalau saya main ke sana cuma untuk lihat rusa aja. Nah, berenang juga nggak mau di situ. Berenang di mana itu? Ada. Air panas. Di situ ada juga kan kolam renang ya? Ada, Pak. Tapi saya belum pernah ke sana gitu. Ya. Lebih baik ke tempat yang lain tapi yang punyanya ini juga perkebunan PTP. Perhutani. Nah, perhutani ya. Gitu kamu ini deh cek ulang ya tentang ini ya, daya tariknya apa aja yang di Ranca Upas ya. Kemudian kalau strategi ini kaitannya dengan nanti pesaingnya siapa gitu ya. Pesaing dari Ranca Upas itu siapa. Terus potensinya apa aja gitu. Yang bisa dikembangkan apa aja. Ini coba kamu cek nih kalau nggak salah beberapa skripsi udah tentang strategi pengembangan udah banyak deh yang untuk Ranca Upas. Kamu cek deh, tanya Bu Hani ya. Jangan sampai sesuatu yang sama gitu. Ya. Itu aja dari saya. Kamu nanti cek pakai alat yang mana nih untuk nanti memakai strategi ini. Ya. Gimana, Pak? Kamu nanti pakai teori yang mana untuk mengembangkan strategi ini ya? Apakah General Electronic GE Matrix atau SWOT atau apa gitu. Pakai SWOT, Pak, paling. Ya, nanti kamu cek ulang ya. Ya deh, gitu aja ya. Terima kasih, Bapak. Ya, Marlina. Makasih Pak Adi, kembalikan. Baik, Pak Panji, terima kasih banyak. Ya. Marlina, persiapkan. Sudah dicatat semua ya? Udah, Pak. Selanjutnya kepada Pak Emron dipersilakan waktunya, tempatnya. Masih di itu. Oke. Terima kasih Pak Hadi. Ya, Marlina Purba, coba kamu tadi ke metodologi, coba layarnya ke metodologi.
Yang Sugiono tadi. Yang satu Nih, lagi. Pak. Nih. Nah, oke, saya pengen tahu, kamu pasti tahu ya. Di sini peneliti itu siapa peneliti itu? Saya, Pak. Oke, sebagai instrumen kunci, maksudnya gimana? Jadi maksud instrumen kunci di sini kan penelitinya saya, tapi untuk data yang nanti dihasilkan tidak tergantung dengan saya, Pak, tapi tergantung dengan apa yang saya teliti. Gitu. Oke ya, jadi instrumen kunci itu gini. Kalau di kuantitatif, instrumen kunci itu ada di responden. Intinya di responden. Tetapi di kualitatif, kamu bisa menentukan. Karena kamu, saya mau wawancara dulu. Ya, saya mau observasi dulu. Saya harus menggunakan triangulasi, ya, triangulasi kan? Ya. Paham nggak? Jadi kamu yang maksudnya menentukan. Kayak saya yang nentuin gitu, Pak. Saya ngelakuin apa dulu, wawancara dulu atau observasi. Tetapi semua yang kamu lakukan, kamu juga harus pertanggungjawabkan, apapun alasannya. Jangan, ini kan saya instrumen kunci, tapi nggak logika juga, jangan ya. Nah, oke. Saya pengen nanya aja dulu supaya kamu paham. Kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Maksudnya apa itu? Pasti paham lah, Marlina ya. Gimana, Pak? Itu kata-katanya. Lebih menekankan makna daripada generalisasi kalau kualitatif. Maksudnya apa itu? Maksudnya lebih menekankan makna, jadi lebih daripada generalisasi. Nah, di kualitatif makna apa generalisasi? Makna. Makna. Kalau generalisasi yang bagaimana? Mungkin lebih ke kuantitatif, data-data gitu, Pak. Enggak, kalau generalisasi yang bagaimana kalau generalisasi? Bagaimana? Kalau generalisasi, jadi hasil dari sebuah sampel mencerminkan hasil populasi. Paham? Ulang, Pak. Maksudnya dari sampel? Ya, hasil dari sampel kan kalau di kuantitatif itu generalisasi. Kalau di kuantitatif. Iya. Jadi sampelnya, dari sampel itu ya, mencerminkan populasi. Paham? Kalau ada quick count, pemenangnya itu udah diketahui, padahal dari sampel ya itu. Ya. Jadi udah tahu jawabannya, padahal masih ada sampel doang gitu, Pak. Dari sampel itu bisa mencerminkan populasi. Paham nggak? Paham, Pak. Nah, ya. Kalau di kelas itu, di kelas kamu ada berapa? 50-an lebih. 50-an ya. Kalau kita ambil sampel umpamanya 10 orang, saya sebarkan kuesioner. Ya. Bagaimana menurut kalian, cantik nggak Marlina? Nah, kalau kata 10 orang ini cantik, maka mewakilin semuanya. Nah, itu ya, paham ya? Jadi padahal hanya sampel ya. Itu yang disebut generalisasi. Kalau makna itu mencari kedalaman data, kamu gali-gali. Jadi di dalam penelitian kualitatif itu ini udah kamu tulis ya, secara triangulasi ya. Kamu nanti konfirmasi hasil penelitian kamu konfirmasi ketiga aspek, umpamanya dari buku, dari apa lagi ya, dari teori, dari data, pokoknya 3 aspek, atau dari 3 pihak, umpamanya dari pengelola, kamu konfirmasi lagi ke para pakar atau dinas ke dinas. Jadi
setiap hasil itu dikonfirmasi, ya. Paham ya? Paham, Pak. Nah, oke. Nah, yang terakhir, karena kamu ini udah bagus ya liatin ya, tapi kamu juga harus cek, jangan-jangan judul kamu nanti terlalu banyak ya. Oh, ya. Boleh saja kamu melakukan penelitian di tempat yang sama, tetapi bentuk penelitiannya berbeda, ya, bentuk penelitiannya. Kalau dia orang lain telah melakukan ini, kamu dari aspek lain, ya. Oh, siap, Pak. Ya, paham ya? Jadi tolong cek lagi. Saya setuju kalau kamu mau pengembangan kamu ya, pengembangan ya. Iya, Pak, Pengembangan, strategi pengembangan. pengembangan dari aspek mengembangkan yang sudah ada menjadi lebih baik. Kan itu maksud Ya. kamu ya? Iya, benar, Pak. Oke, ya mudah-mudahan apa namanya itu ini bisa lanjut ya. Karena apa? Nanti kita diskusi ini apakah yang punya Marlina diterima, apa yang punya Gustia diterima, dilanjutkan ya. Mudah-mudahan ya. Amin. Karena apa yang diargumentasikan oleh apa tuh yang diuji ini lagi dicatat ini, lagi dicatat layak atau tidak. Ini lagi Pak Panji lagi SMS juga dengan saya, Pak Imron ini si Gustia kayaknya bagaimana, si Marlina kayak bagaimana. Ini kita memberikan nilai. Mudah-mudahan ya. Oke, saya serahkan lagi kepada Pak Hadi Mulyana. Baik. Terima kasih Pak Emron. Terima kasih Pak Emron. Baik Marlina, tadi sudah semua ya dari Pak Panji dan Pak Emron. Tolong saya sedikit kasih masukan. Marlina coba pahami lagi ya tentang metode penelitiannya gitu ya. Nanti karena tadi agak ragu juga tadi Marlina terkait tadi apa yang sudah ditanyakan Pak Emron gitu ya tentang kualitatif, regulasi dan sebagainya. Tolong dibaca lebih dalam lagi ya. Ya, Karena Pak. nanti ketika sudah melakukan penelitian, sudah membuat skripsi, itu pertanggungjawabannya harus kuat juga, gitu ya. Jadi tolong nanti baca lagi, baik judul juga dikonfirmasi lagi tadi sudah disampaikan oleh Pak Panji supaya tidak ada plagiasi gitu ya, atau hanya mirip-mirip saja, gitu ya. Ya, Pak. Gitu. Baik, itu saja Marlina, semuanya sudah dicatat ya? Sudah, Pak. Baik, terima kasih. Tolong ditutup dulu oleh Marlina. Silakan. Terima kasih, Pak. Cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih untuk dosen penguji yang sudah memberikan saran dan masukan terhadap penelitian saya. Semoga saran dan masukannya bisa saya manfaatkan untuk melanjutkan kegiatan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.